Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu aqaimun zaidun. Kalimat aqaimun zaidun memiliki dua i'rab. Ini yang pertama. Al-hamzah atau a harfu istifhamin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Hamzah atau a ini merupakan huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Mabniyun 'alal fathi, huruf ini mabni pada harokat fathah. Harokat fathah tersebut tidak bisa dirubah. La mahalla lahu minal i'rab, huruf ini tidak memiliki tempat atau posisi di dalam i'rab, karena kaidahnya semua huruf itu mabni. Qaimun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Qaimun merupakan mubtada, marfu'un dan dia marfu' karena kaidahnya setiap mubtada itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, dan tanda rofaknya adalah harokat dhammah yang nampak pada akhirnya. Zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar. Zaid merupakan fa'il yang menempati kedudukan khobar. Jadi kalimat ini mubtada'nya tidak memiliki khobar, karena kalimat ini mubtada'nya yaitu qaim merupakan wasf, isim mushtaq, dia adalah isim fa'il, dan wasf ini didahului oleh istifham yaitu hamzah, dan setelah wasf datang ma'mulnya yaitu zaidun, dan karena zaidun mufrad atau bentuknya tunggal, maka di dalam kalimat ini ada dua cara mengi'rabnya. Jadi zaidun bisa dii'rab sebagai mubtada muakhar dan juga bisa dii'rab sebagai fa'ilun sadda masaddal khabar. Pertanyaannya adalah kenapa zaidun di situ menjadi fa'il bukan menjadi naibul fa'il? Karena qaim yaitu isim fa'il bekerja sebagaimana kerja fi'ilnya. Ketika kita mengatakan aqaimun zaidun, seperti kita mengatakan ayakumu zaidun. Jadi setiap fi'il mabni lil ma'lum seperti yakumu, dia membutuhkan fa'il. Oleh karena itu ma'mul zaidun dari wasf qaim fa'il. Oke, kita melanjutkan i'rab. Marfu'un, dan zaid ini marfu' karena kaidahnya setiap fa'il itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah harokat dhammah yang nampak pada akhirnya. I'rab kedua. Hamzah ini i'rabnya sama dengan i'rab yang pertama tadi. Qaimun khabarun muqaddam. Qaim merupakan khobar yang didahulukan. Kenapa dikatakan khobar muqaddam? Karena di dalam kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah aslinya adalah yang pertama datang mubtada, setelahnya baru khobar. Jadi ketika ada khobar yang datang duluan sebelum mubtada, maka khobar tersebut disebut sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Marfu'un, qaim ini marfu' karena kaidahnya setiap khobar itu marfu'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Qatrun Nada wa Ballus Sada, dia mengatakan al-mubtada'u wal khobaru marfu'ani. Mubtada dan khobar itu kedua-duanya marfu', dan yang murafa' khobar adalah mubtada. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyah, dia mengatakan wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Yang murafa' mubtada adalah al-ibtida, dan yang murafa' khabar adalah al-mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah harokat dhammah yang nampak pada akhirnya. Zaidun mubtada'un muakhkhar.
Zaidun merupakan mubtada yang diakhirkan. Maksudnya adalah mubtada ini datang setelah khobar. Marfu'un. Zaidun ini marfu' sebagaimana kaidah yang disebutkan tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah harokat dhamma yang nampak pada akhirnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalimat tersebut bisa menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Jawabannya wallahu a'lam, karena qaim itu mufrad dan dia nakirah, dan Zaidun mufrad dan dia ma'rifah. Dan di dalam kaidah mubtada khobar, mubtada dan khobar itu harus sama-sama dari segi mufrad, musanna dan jama'. Dan pada kalimat ini mubtada dan khobar sama-sama mufrad, sama-sama dalam bentuk tunggal. Dan pada dasarnya pada kalimat ismiyah mubtada dan khobar, mubtada itu ma'rifah dan khobar itu nakirah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pada kalimat tersebut khobar dimajukan dan mubtada diakhirkan? Ibnu Malik berkata, wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawwazut taqdima id la darara. Pada dasarnya khobar itu memang diakhirkan, akan tetapi boleh dimajukan dengan catatan tidak terjadi kerancuan. Kita lihat pada kalimat qaimun Zaidun. Qaim nakirah dan Zaidun ma'rifah. Walaupun qaim dimajukan, kita bisa mengetahui bahwasanya yang mubtada adalah Zaid, karena pada dasar kaidahnya adalah mubtada itu ma'rifah dan khobar itu nakirah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum.